Hai, selamat datang di channel Tura Partayana. Seperti yang kalian lihat, aku sedang berada di Belarusia, Minsk. Sebenarnya ini negara mana sih? Ya udah, dalam video kali ini aku bersama pasangan dari Belarusia yang cowoknya tuh temanku dari Indonesia. Wah, siap-siap nih kalian bakal puas banget lihat Tura jadi nyamuk waktu trip kali ini. Uhuy! Selamat datang di Belarusia ya. Oke, jadi kita berangkat menuju hostelku. Jadi dari airport ke hostelku itu kira-kira 300.000, udah 300.000 ya? 300.000 dan perjalanannya tuh hampir mirip kayak Jakarta ya. Jadi menurut kalian mahal apa enggak? Wah guys, ini kita berada di gini ya, di GI ya. Wah, mirip banget sama GI bro. And I feel the weight of it all. Это для чего? Это для ключ? Это чтобы подписать. Хорошо. Data сегодня или день рождения? Что? Data сегодня. Сейчас, minutku. Emang hidup kita tuh di sini mandiri banget ya, bro. Oke, let's go. Kita taruh bagasi dulu. Oke, jadi kita sudah sampai di Belarusia, di Minsk. Kotanya bersih banget ya. Saya sangat senang dengan kota ini. Jadi kebetulan aku nggak sendiri, dan aku udah dijemput. Kalian bisa ngeliat tadi aku ngeliat orangnya kayak gimana ya. Orang Belarus, jadi aku panggil mereka berdua. Oke, guys. Wih, teman Tura Partayana. Wah, Kang Dila. Все нормально. Bisa nормально. Ya? Pacarku ini. Oh, pacarnya. Sobat, maaf. Mohon maaf, silakan di sini. Iya. Dudanya keceplosan. Iya. Hari ini kita bersama Elang dan Polina. Очень приятно познакомиться. Мюзи, на самом деле я уже снимал видео со ними. Я видела. Да, видел, да? Да, я смотрела, прислал мне. Познакомиться с этой девушкой, да? Да, Да. вообще. Давайте со мной тогда. Enggak gitu. We'll go to change the money and then And take a breakfast. And buy SIM card. Yeah, Yeah. Buy SIM card and then a breakfast, right? breakfast. Yeah. First impression about Minsk. Okay, tell me. Aku kan studi di Moskow ya, Ya. dan itu kan metropolitan banget kayak Jakarta. Jadi Ya. ketika aku sampai di Minsk itu orangnya lebih ramah yang pertama dan nggak buru-buru banget. Terus di sini bersih banget. Itu sih yang aku kayak nyaman. Kalau masalah tinggal tuh lebih nyaman di Belarus. Belarus ya? Ya. А ты, ну, есть разница? Ты была, да, в Москве, да, именно? The first difference that I noticed was the height of the buildings. Like, damn, like yeah. when I was going by train to Moscow, everything seems so tall and so Yeah. thick. For now, I prefer Minsk, but in general, like, I don't mind. Oke. No, like I can say that I will prefer Minsk if I want to stay and like to chill. I mean my time, like enjoy our time. But if you are about to get like improve our career, for example. Mohon maaf, ini ngomong di sini. Karir, for example, lebih baik ke Moskow ya, better Moskow. Better Karir Moskow. ya. Oke, karir kerja. Oh iya, understood. Jadi mereka berdua pacaran LDR-an ya, Yeah. long distance relationship, Yeah. right? Yeah. Iya, ini lagi pacaran dulu. Jadi kita nanti tanya aja Q&A. We are gonna give you some question and Okay, answer. okay. And about your atmosphere ya, your relationship of course. Kecampur gara-gara gue sering bahasa Rusia. Oke, jadi kita langsung berangkat. Let's go. Wah, emang kurang ajar ya dia. Nah itu iya ya guys ya. Sayang sama tripod mahal, 300.000. Ya let's go ya. Aman pak. Lu pacaran aja. Adem ya. Tapi bakal panas gak? Jam 3-an tuh nggak panas banget, nggak sepanas Moskow tapi. Oh, oke, kita nyebrang dulu. Kita mau coba cari SIM card dulu ya, karena aku butuh banget. Let's go. Oke, kota Belarusia ini bersih banget sih. Enak banget buat dipandang, menyebalkan. His expression dulu. Sedih ya hidup saya ya. Di Moskow ketemu pasangan, di Peter ketemu pasangan, di Belarus ketemu pasangan, itu pusing. Baby, why you leave me alone?
aku di kota Minsk ini berasa percaya diri banget sih, karena orang-orang di sini tuh individualis banget. Jadi nggak terlalu peduli sama aku waktu aku ribut, teriak, walaupun vlog pun juga ya udah. Tapi sebenarnya negara ini berbanding terbalik sama negara Rusia, karena negara Rusia tuh banyak banget foreignersnya dan mereka melihat orang asing tuh udah terbiasa banget. Jadi di sini tuh sebenarnya mereka sedikit kepo gitu ngelihat aku yang sawo mateng di Belarusia ini, kenapa ya, ini warga dari mana atau planet dari mana. Makanya jadi mereka tuh kayak sedikit-sedikit ngelirik, tapi sebenarnya mereka tuh individualis. Nah itu yang sebenarnya menarik di negara Belarusia. Bersih banget sumpah, aku suka sih Korea. Orangnya individualis banget, jadi gue nge-vlog tuh gak peduli mereka mau ngapain ya. Saya juga mau ngapain bebas gitu. Kalau mau ngebacot aja gitu kita gitu kan. Terus kalau misalnya orang Kazakhstan ini pasti udah langsung matang gitu. Di sini tuh normal guys, saya suka. Oke, kita sudah sampai di BSB Bank buat tuker dolar ke Bien, Belarus. Ini ada peminjat Apin Valut ya, tuh deh. Пожалуйста, в кассу. Спасибо. Да, конечно. Можно посчитать пока? Можно посчитать пока? 100. Oke, jadi kita sudah tukar duitnya. Kita mau makan dulu. Akhirnya kita sudah sampai di mall. Mallnya Minsk. Pemandangannya bagus. Wah, krasiwa. Kita mau pesan ini. Kita mau pesan harganya tuh 50.000 guys. Rata-rata 50.000, kalau misalnya paketan tuh 60.000 lah. Sama ya. Kalau misalnya di Georgia, do you know di Georgia? It's twice, two times expensive than here. Mereka lagi pesan. Di sini lagi jam 10 pagi. Dan sebenarnya banyak food court yang bisa kita datangi sih. Nah, setelah kita makan tadi di KFC, totalnya tadi hampir 200.000 bertiga. Sekarang kita mau ambil SIM dulu ya. Selesai makan, kita berkunjung ke National Opera dan Ballet Theater. Tempat ini salah satu institusi seni paling prestisius di negara tersebut dan merupakan simbol budaya Minsk. Tempat ini dibangun pada tahun 1933 sampai 1938. Fakta menariknya, teater ini tuh sering muncul dalam kartu pos dan foto ikonik Minsk. Dan pada malam hari, bangunan ini dinyalakan dengan pencahayaan dramatis yang ngebuat tempatnya itu tampak sangat megah dan romantis. Wow! Oke, kita sampai di namanya itu Teater Opera. Kasih привет. Привет. Di bilang waktu itu? Один раз. Ini Fantan, yang ini teaternya. Ada Wibu, ada Wibu. Itu. Oke, kita bertemu sama anak sekolah. Откуда? Беларусь, Минск. Беларусь, Минск. Беларусь, Минск. Можно узнать, это ты студентка или школьница? Школьница. А какой класс? 9. 8. 9. 9, о май гад, я такой старый. Можно узнать, это много белорусские любят аниме? На самом деле их не очень много, но есть такие люди. Какие аниме, которые вы любите? Ну, если из аниме, то, наверное, будет больше волейбол. И по факту, на самом деле их очень мало, больше по играм. Очень нравится «Страна самоцветов», оно очень атмосферное аниме и прям вообще задевает душу, сердечко мою. Наверное, бродячие псы. Ага. А One Piece, знаешь? Да. А если Attack on Titan? Нет. Oh, не знаю как. Все, удачи тебе. Все, удачи. Спасибо за интервью. Thank you. Tremor ya Pak? Tremor aja. Да. Ya gitulah. Jadi mereka tuh suka anime. Aku sebenernya aneh karena aku anti wibu, sorry ya. Nah, selanjutnya kita tuh berkunjung ke museum yang menampilkan sejarah-sejarah negara mereka. Dan ada fun fact nih dari temanku yang kalian bisa simak. Kita lagi di museum miniatur, isinya tuh bangunan-bangunan sejarah Belarus. 26 tuh dikali 5.000, ya segitu. Orang Eropa Timur terutama, mereka itu keinginan tawan untuk mengerti sejarahnya negaranya mereka itu sangat dalam, sangat tinggi banget. Jadi benar-benar diperhatikan, benar-benar nggak main HP. Sedangkan kita mungkin baru 2 menit udah, oh ya udahlah. Karena mungkin kendala bahasa sih juga. Kendala bahasa juga ya. Itu menurutku keren banget. Jadi orang sini sangat ambisinya tinggi banget untuk mengenal negaranya sendiri itu sangat tinggi banget. Nah, ini sih Tura udah mulai lesu juga. Udah jadi nyamuk, nggak makan nasi selama di sini. Ini aku berangkat dari Georgia ke Belarus. Sampai sekarang aku nggak makan nasi, makannya roti terus. Oke, jadi kita bakal pesan beberapa ini di Vasiliki, makanan Belarus. Iya, Vibrayo. Сейчас. Вот это Cepelini harganya tuh 80.000, boom.
Ini kayak pancake gitu ya? Kayak pancake dari kentang, kartofel. Tapi aku suka banget. Gue udah berapa hari nggak makan nasi. Jadi awal berangkat ke Georgia sampai sekarang gue nggak ada makan nasi. Nah, kira-kira teman kita orang Indonesia ini kok bisa sih pacaran sama orang Belarusia? Wah, penasaran kan? Langsung aja kita tanya aja melalui Q&A. Selamat datang di konten Q&A bersama Elang dan Polina. Woo, tepuk tangan dulu. Ну, можно рассказать мне, Полина, твоя реакция, типа, общаться с Турой? Ой, мне очень понравилось. Спасибо большое. Gak gitu kan? Да, ты дружелюбный, ты общительный. Да, как вы познакомились? Можно Elang, либо ты сначала? Ну, давайте. Давай ты. Balik lagi, kalau kalian semua nonton video Eki dan Dina, Polina ini sebenarnya sahabatnya Eki, teman-teman. Jadi dulu tuh Eki ada padfak belajar bahasa di kota Belarus dan temenan sama si Polina ini. Jadi aku dikenalin sama Eki, akhirnya aku bisa jadian sama Polina. Ты знаешь босса Eki Чем? Раньше, да. Да. Да, sebelumnya iya. И потом вы встречаетесь. Познакомились. Потом встречаетесь. Да. Jadi ya gitu teman-teman, akhirnya aku merasa cocok sama Polina. Akhirnya kita kenalan ya, PDKT, gebetan dulu beberapa bulan. Terus akhirnya aku merasa cocok. Ya udah kita jadian dan semakin kesini kita orangnya satu jalan, satu misi, dan kita udah kenal sama orang tua semuanya. Jadi ya hubungan ini bisa dikatakan sangat serius. Gitu. Почему ты выбираешь его? Ну, много белорусских парней, красавчик. Смотри, вот, смотри, ой, какой красавчик. Максим. Максим. Ну, примерно. Нет, так это не потому, что я хочу встречаться иностранцем. Как мы сегодня обсуждали, что я не из тех, кто ищет с кем бы встречаться. Ну, то есть, если во мне заинтересованы, то окей. Окей. Я подумаю. Вы ругаетесь именно, есть какая-то проблема была, когда вы встречаетесь? So like we really have a problem to each other. I mean, of course in relationships sometimes we have problems, yeah, like maybe misunderstanding or like different thinking. I mean, to solve problem, for example. When I have problem, I always remember this problem maybe until one day. Like, okay, like, damn, I feel bad, I have bad mood, blah, 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 and it's lasts for 1 day, 2 days usually. But the difference with Polina, not usually, like, after we have problem, we solve everything, done, this time we're done with everything, it means that we're fine. We are fine, totally fine. Do you understand? But just, I'm fine much. She can be fine quickly, like me, no. Masih ada rasa dendamnya itu 2 harinya, agak lama ya. Polina itu mungkin 2 jam kelar gitu. Kalau langsung orang-orang bisa kelar langsung, dan kayak setelah pembahasan masalah selesai, kita bisa fine gitu. Langsung banget ngomong semuanya baik-baik aja, kayak nggak ada masalah sebelumnya gitu. Oh, I love you, An. Coba bilang I love you. I love you, honey. Sorry. Maybe there are some couples that don't have problems at all, but at the same time, eventually you still face problems. And if you overcome and you're good, yeah, that's Wow, Polina 2024, let's go being president. Woohoo! Kita kan LDR nih teman-teman. Jadi Polina ini di Belarus, sedangkan aku di Rusia. LDR dan ketemu mungkin setahun itu 3 kali atau 4 kali gitu mis. Jadi kita gimana membangun kepercayaan, ya itu tadi kayak basis fondasi dalam membangun hubungan ya kepercayaan itu sendiri gitu. Jadi setiap kali kita ngerasa nggak enak atau ada kurang sreg di hati kita saling ngobrol satu sama lain dan terbuka, transparansi. Kurang lebih kayak gitulah teman. Pertanyaan terakhir ya, tips langsung deh. Like, For audience. yeah, for you audience. first. Me first. Oh, you first. Okay, me first. I don't have girlfriend. I forgot. Kita tuh In English. So, no, you will talk in English later, right? but I don't understand what you're saying. Oke, mungkin kita No, for the audience, Indonesian audience. Jadi kamu harus bisa bersyukur apa yang kamu dapetin. Jadi kalau kamu nggak bisa bersyukur, kamu akan selalu mencari yang lebih. Dari mencari lebih ini, akhirnya akan selalu mencari yang lain. Akhirnya selalu kurang, nggak akan pernah merasa cukup. Being grateful. And when we have problem, I try to fix it, not to like just leave it and find others, for example. But here I want to say that probably you don't need to make the other person the only center of your world. Like, yeah, of course, the second person is important to you. It should be a great part of your life, but not the only one, because yes. everything can happen, and if everything in your life is connected to this person and suddenly something goes wrong, like it may ruin you. That is why just like be nice to this person, be like try to feel cool and have your own life as well, and like that you will also be a more interesting person to your other
significant other. Apa terinspirasi dari kalian? Aduh, pasti. Inspired by this couple. Oh, ini dia busnya. Wah, busnya kayak di Kazakhstan ya. Wah, di sini keretanya bagus banget ya. Mereka tuh buat masuk ke kereta tuh nggak ada pengecekan sama sekali loh. Aku sampai kagum banget ngelihatnya karena bener-bener nggak ada dicek sama sekali. Nah, tuh. Wow. Say goodbye to my audience. Sampai jumpa. Sampai jumpa di Brest. Bye-bye. Bye. Ya, jadi pas kita masuk ke Vokzal, itu kita nggak dicek. Pas masuk gitu baru dicek. Bye-bye. Bye-bye. Oh, bisa keluar lagi. Bye-bye. Bro, nggak dicek bro. Nggak ada orang di depan bro. Hah? Nggak dicek? Nggak ada. Oke, mungkin itu kali Pak. Gue diceknya ketat di airport. 5 menit lagi katanya. Sampai jumpa. Sampai jumpa Bang Sura. Sampai jumpa. Hati-hati bro. Di Brest. Dan kita harus ketemu lagi di Brest untuk trip kota di Belarus. Let's go. Sampai jumpa. See you bro. Nah, mungkin segitunya untuk video kali ini di Minsk Belarusia untuk day pertama. Bersama teman kita dua ini yang sangat romantis. Seru banget meskipun saya sendiri. Walaupun saya menjadi nyamuk, tetap harus bahagia melihat keromantisan mereka. Ini siapa yang buat skripnya? Tolong ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Tungguin vlog Turah Partai selanjutnya. Oke? Paka-paka.